Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua di modul yang pertama. Masih tentang pengenalan Java. Kemarin kita bahas tentang output, terus inisialisasi variabel, terus penjumlahan, ada masalah di pembagian. Paling itu. Untuk yang materi kedua ini kita akan bahas, kita coba input dari keyboard. Jadi kita masukkan sebuah value, di mana value tersebut dimasukkan oleh user, kan? Terus kita bahas masalah if dan switch untuk masalah ini logika pemilihan pin. Terus yang ketiga kita akan bahas masalah looping pengulangan. Itu dasar untuk pengenalan Java. Kita buat file baru di modul 1, new file, kita save. Kita pakai apa ya? Coba satu lah ya. Coba 1.java. Nanti saya coba banyak. Terus jangan lupa kita buat public class. Nama kelas harus sama dengan nama variabel, nama file, kita buat public static void main string array, terus parang. Kita mau coba inputan user gitu ya. Inputan user itu kita pakai yang namanya scanner. Scanner itu kita ngambil dari library-nya Java. Jadi Java udah menyiapkan sebuah library yang tinggal kita pakai. Nah, itu salah satunya itu scanner. Nah, letaknya di mana? Scanner itu letaknya di jadi kalau kita pakai sebuah variabel, kita harus import namanya kalau di Java. Nah, import di atas, paling atas import. Nah, scanner itu letaknya di Java util.scanner. Jadi di Java.util gitu. Kalau misalkan kita pakai scanner ya kita pakai scanner aja. Kalau misalkan kita mau pakai Java util itu semua kita pakai bintang. Itu ya, kita pakai scanner aja. Oke. Nah, penggunaannya jadi kita pakai kita tuliskan scanner. Sama ya, kalau misalkan kita mau membuat sebuah variabel itu tetap sama. Tipe data ini bisa sebuah kelas. Jadi scanner itu merupakan suatu kelas. Jadi kelas itu merupakan variabel juga. Gitu. Jadi scanner itu kelas. Nah, terus nama variabelnya atau nama objek. Kalau di Java nanti kita familiar dengan istilah nama objek gitu. Terus misalkan input sama dengan new scanner. Nah, new ini artinya kita buat kalau nanti saya jelaskan apa itu new, pokoknya kelas itu bisa digunakan, harus dibuat objeknya dulu. Buat objeknya ya harus di new, gampangannya buat objek baru new. New itu membuat objek baru new, kan gampang ingatnya. Oke, parameternya itu system.in. Itu dari sononya, ikutin aja. Nah, kita udah gunain namanya scanner. Jadi nanti kita manggilnya bukan scanner lagi tapi input gitu. Nah, di sini kita ada embel-embel ya, ada system.println. masukkan k-nya 1 ya,
bahasa Indonesia gimana sih, masukkan angka gitu. Oh ya, kalau di sampingnya kan berarti kita pakai print kan, biar nanti kursor itu di sampingnya. Karena ini angka, kita berarti bisa pakai integer, double, long. Udah. Kalau float itu sebenarnya masuk, cuman pakai aja double biar aman. Itu aja sih. Nah, integer, kita pakai integer, terus angka sama dengan input, kita pakai input, jadi nggak pakai scanner, tapi kita pakai objeknya. Objek dari scanner adalah input gitu, atau nama variabel dot next in. Jadi itu sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan inputan integer. Kalau double ya next double, kalau string ya next, bisa next line, ya gitu, kita pakai next line, next long bisa. Nah, kita angka gitu kan. Nah, kita output kan di sini dari user tadi, print dan ya angka yang dimasukkan user itu ambil dari angka. Kita save, kita compile ya. Nah, masih sama ya, kemarin kita scan aja Java C coba 1 Java. Ingat kalau compile nama file diikuti file extensionnya, jadi .java gitu. Bentar, no error, yes, success. Terus kita run Java coba 1 ya. Nah, kalau coba yang kemarin 1, dia akan keluar, masukkan angka gitu kan. Aku pengen berapa ya, 11, karena nomor punggung saya 11, makanya saya pengen 11. Angka yang dimasukkan user 11 gitu. Itulah inputan. Jadi intinya di scanner ini sebenarnya, tuh, sebelum menggunakan scanner kita harus import dulu gitu. Nah, itulah inputan, sederhana kan, gampang. Kalau mau cobain string ya cobain aja string itu next in, kalau next biasa nih, sorry, next, terus next line, bisa next line, bisa sama double next double. Baca aja masalah CL sih, pasti ada dokumentasinya. Nah, ini kita akan bahas masalah if aja lah, switchnya nanti di bawahnya ya. Nah, sekarang kita if itu if buka kurung tutup kurung, jadi ada buka kurung tutup kurung. Enaknya Sublime kan langsung buka kurung tutup kurung, jadi enak. Nah, angka kita cek apakah dia itu genap atau ganjil gitu kan. Mod, jadi modulus itu di sini persen, di Java itu persen. Jadi kalau genap kan algoritmanya kan mod 2 sama dengan 0, artinya sisa bagi kalau dibagi dengan 2, nah, sisa hasil bagi itu sama dengan 0, berarti dia genap kan. Kita sistem kita outputkan sistem genap gitu. Ada serunya, ada else sama else gitu. Jadi kalau else berarti sistem, oh ya, saya menyarankan untuk mengetik ya, jangan sampai kopas. Jadi kalau misalkan ini nembus jadi dikopas gitu kan, ya saya nggak prefer itu sebenarnya. Jadi biasakan ngetik sistem .out, lama, emang lama, tapi nanti hafal sendiri.
kebiasaan tuh, jadi nggak, jangan kopas nanti gampang lupa kalau kopas, serius, percaya deh, trust me. Oke lah, kita save, kita compile, kita run. Nah, kita masukin genap dulu ya, 6. Angka yang dimasukkan user 6. Nah, dia genap gitu. Oke, kita run lagi. Misalkan 11 tadi. Ganjil. Berarti berhasil untuk menentukan bilangan itu genap atau enggak, gitu kan. Nah, sekarang switch. Simple kan? If itu simple. Jadi if itu pokoknya sintaknya buka kurung tutup kurung ya. Buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup. Kurung berawal. Switch itu jadi nggak seperti if. Jadi kalau if itu kan ya if gitu. Ya gimana sih kalau switch, misalkan angka ya, jadi switch itu ada case. Jadi kayak kalau teman-teman udah belajar C atau C++ pasti gampang, ada case. Nah, case ini harus konstan. Contohnya kayak pilihan gitu, jadi yang konstan. Jadi if itu kan nggak tentu kan, angka itu mau diisi berapapun gitu kan, mau 1 sampai 100 ya bodo amat gitu kan. Tapi kalau switch itu hanya kondisi-kondisi yang angka itu konstan dan disarankan pada pilihan menu kan paling sampai 5 ya, 1 sampai 5 itu kan case 1 gitu, jadi konstan. Jadi gampangannya kalau switch itu penerjemahannya ya jika angka sama dengan 1 ya ngapain gitu. Cuman kalau switch itu terbatas di ini konstannya, jadi nggak bisa. Kalau misalkan 1 sampai 1 ya bisa, tapi kamu teman-teman nulis 1 sampai 100 ya, case 1, 2, 3, 4, case ini capek. Dia pakai if gitu ya, misalkan 11 tadi gitu kan. Nah, kalau di switch harus ada break. Kenapa harus ada break? Misalkan aku ada case 12 lah, terus di sini tuh nggak di break atau nggak di break semua. Nah, dia akan jalan yang case 12, case yang paling terakhir. Default itu kalau misalkan nggak terpilih semua. Jadi kalau case 11, case 12 itu nggak terpilih, dia akan masuk default. Nah, kalau kita milih 11, kita angka itu masukin 11, dia akan tetap masuk ke default. Karena apa? Karena nggak di break. Jadi break itu ya 1 dipilih break gitu loh. 1 dipilih break, makanya harus di per case itu harus di break gitu. Nah, misalkan 11 ngapain? Misalkan 11 gitu ya udahlah. Terus 12, terus kita uploadkan apa, nothing to do. Terus yang default kita uploadkan to do nothing, sama aja sih. Udah kan, kita coba tadi sekarang kita coba compile. Nah, kelemahannya yang tadi yang saya bilang, jadi 11, 12
dan default 11-12. Switch itu hanya bisa melayani case 11-12. Selain itu dia akan to do nothing. Dia akan melakukan to do nothing. Misalkan saya 11 ya, ganjil dan Y dia 11. Oke, kita coba lagi 12. Nah, dia akan genap dan nothing to do, karena 12 itu nothing to do. Nah, misalkan kita lagi 100 itu kan nggak ada di 11 sama 12 kan, berarti masuk ke default. Dia kan masuk ke default to do nothing gitu, if dan switch. Oke, terus udah ya, simple. Nah, yang kedua, yang ketiga itu masalah looping dibahas sekarang atau nanti ya, kayak udah terlalu panjang, dibahas nanti aja ya. Oke, udah cukup sekian. Oke, itu aja basic looping ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.